Nah, memang tak disangka tak diduga ya, memang perpolitikan itu sangat-sangat dinamis sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu Noel itu pendukung militan dari Pak Jokowi ya. Dan tiba-tiba pada saat lalu ketika Pak Prabowo mencalonkan sebagai presiden, bahkan Noel pun juga berkunjung ke Gerindra dan lain sebagainya, dan akhirnya menjatuhkan pilihannya ke Gerindra, mendukung Pak Prabowo Gibran. Dan akhirnya saat ini apa yang diharapkan oleh Noel akhirnya mendapatkan wakil menteri ketenagakerjaan. Nah, sangat di luar dugaan sekali. Tiba-tiba Noel sangat akrab ya dengan Mbak Puan Maharani ya. Ketika Pak Jokowi melihat ini seperti apa kira-kira ya? Ya memang perpolitikan itu sangat-sangat dinamis sekali. Belum tentu pada saat lalu berseteru, ternyata besoknya sangat akrab. Belum tentu juga ketika saat ini akrab, besok menjadi bermusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat ya, Noel pada saat lalu sering kali ya mengkritik dari PDIP dan lain sebagainya. Tetapi kali ini malah memuji Mbak Puan Maharani setinggi langit. Wah, seperti ini videonya ya. Wow, sangat akrab sekali ya. Bahkan memuji Mbak Puan. Wah. Ini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212. Mbak Puan Maharani setelah diajakin foto sama Noel, ada baiknya segera basuh kaki dan tangan dengan tanah 7 kali. Sekedar saran. Ya seperti itulah. Jadi memang politika sangat dinamis sekali ya. Kalau kita mendukung tokoh politik itu ya sekadarnya saja lah. Kalau kita lihat pada saat lalu Pak Jokowi ya, kita mendukung Pak Jokowi mulai menjabat sebagai Gubernur DKI, Presiden hingga 2 periode. Tetapi akhirnya malah kepercayaan kita kepada Pak Jokowi langsung luntur seketika ya, dengan manuver Pak Jokowi pada Pilpres 2024 yang lalu. Nah, dan akhirnya ya memang seperti itu. Dari sini bahkan dikomentari oleh Zim, hubungi tukang rukiah Marbot Udin Bib, khawatir Mbak Puan ketempelan sampai rumah ya. Kapan ya Noel itu mundur sesuai janjinya sama karyawan Sritek, bisa ketempelan kodam ya. Cuci kaki 7 sumur, memang jago jilatnya, setuju. Ketempelan toksik ya, seperti itulah. Bahkan pada saat lalu ketika ada menteri dari Pak Prabowo Subianto yang masih saja sowan ke Pak Jokowi, itu bahkan juga dikritik oleh mantan jenderal Pak Sutioso pada saat lalu. Ya, memang sangat bos sekali lah. Saat ini kan memang presidennya sudah dipilih oleh masyarakat Indonesia ya, yaitu Pak Prabowo Subianto. Seharusnya bertemu dengan Pak Prabowo Subianto dong, para menteri-menteri itu. Ya, terkait tarif Trump misalkan, seharusnya ya berkoordinasi dengan Pak Prabowo Subianto, bukan malah ke Pak Jokowi. Ini kan juga sangat wow sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, setelah ditinggal Pak Jokowi, yaitu PDIP yang konon katanya suaranya akan turun, tetapi malah semakin ramai sekali ya dukungan terhadap Ibu Megawati. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan dari Antara ya, dukungan agar Megawati jadi ketum mengalir lewat cap darah PDIP Solo. Wow, ini sangat bos sekali. Bahkan Bambang Pacul pada saat lalu itu, kader-kader PDIP itu solid memilih Ibu Megawati menjadi ketua umum lagi pada Kongres 2025. Nah, jadi ini tidak kaleng-kaleng ya, walaupun tanpa Pak Jokowi pun di internal PDIP juga tetap solid dan bahkan juga menjatuhkan pilihannya kepada Ibu Megawati. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Solo menggelar aksi cap jempol darah untuk mendukung Megawati Soekarno Putri meneruskan jabatannya sebagai Ketua Umum pada hari ini Jumat 10 Januari yang lalu. Acara ini digelar di halaman DPC PDIP Kota Solo bersamaan dengan mendengarkan arahan Ketum Megawati Soekarno Putri di HUT ke-52 partai berlogo banteng itu. Nah, jadi dukungan bukannya semakin sepi, tetapi malah semakin ramai saja ya, terus mengalir lah intinya Ibu Megawati untuk menjadi Ketua Umum PDIP lagi. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, Bambang Pacul bahkan juga memastikan ya, yaitu kader PDIP solid dukung Ibu Megawati jadi ketua umum lagi. Jadi tidak hanya dari Bambang Pacul saja, bahkan pada saat lalu juga ada dukungan dari PDIP Solo, dukungan agar Megawati jadi ketum mengalir lewat cap darah, cap jempol darah. Ini juga menunjukkan ya
kesolidan PDIP mendukung Megawati itu sudah clear ya, sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Walaupun tidak ada Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi sudah dipecat dari kader PDIP, tetapi bukannya PDIP itu semakin ada kotak-kotak, ada kubu-kubuan dan lain sebagainya, tetapi tidak. Bahkan sudah ditegaskan oleh Bambang Pacul, bahkan PDIP saat ini solid mendukung Ibu Megawati menjadi ketua umum lagi. Walaupun tanpa Pak Jokowi terbukti kan PDIP juga tetap solid. Dan bahkan pada pilkada yang lalu juga di Jawa Tengah PDIP memenangi pilkada di 19 kabupaten dan kota. Menurut saya itu sangat keren sekali ya, sangat keren sekali. Walaupun tanpa dukungan dari Pak Jokowi, PDIP juga masih bisa menunjukkan taringnya, yaitu menang di 19 kabupaten dan kota. Ini keren sekali. Nah, setelah dipecat pun, wah, Pak Jokowi juga masih menjadi perbincangan ya. Bahkan terkait ijazah palsu misalkan. Ini juga masih diperpanjang lagi ya. Seharusnya Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya dan lain sebagainya. Menurut saya itu harapan dari masyarakat. Dan menurut saya dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, pasti tuduhan terkait ijazah palsu dan lain sebagainya pasti akan berhenti ya. Menurut saya seperti itu. Apalagi juga Pak Jokowi itu presiden ke-7 ya. Presiden ke-7 seharusnya menjadi seorang negarawan ya. Ijazah ditunjukkan dan tidak usah diperpanjang seperti ini. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu Pak Jokowi itu akan menunjukkan ijazah asli jika pengadilan yang meminta. Tapi yang uniknya ketika Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya, ternyata Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah mulai SD, SMP, SMA hingga UGM ke penyidik Polda Metro Jaya walaupun tanpa diminta. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Beda sekali dengan tuntutan pada saat lalu di Pengadilan Negeri Surakarta. Bahkan dari tim hukum Pak Jokowi juga bersikukuh lah, yaitu menolak menunjukkan ijazahnya meski diminta pengadilan. Kan ini sangat wow sekali, sangat lucu sekali. Dan ini menurut saya, wah, apakah terkait isu ijazah palsu ini memang sengaja diperpanjang? Ya, kita juga tidak tahu ya. Apakah seperti yang diungkapkan oleh narasumber-narasumber lain, ini adalah skenario Pak Jokowi ya setidaknya untuk menaikkan pamornya lah, rasa disolimi dan lain sebagainya. Apakah memang seperti itu? Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Dari sini dikomentari oleh Stephen Antonio, bilangnya kalau diminta pengadilan, ijazah bakal ditunjukkan. Sekarang udah diminta, sidang mediasi pengadilan negeri dia ogah nunjukin. Jadi, apanya kamu yang bisa dipegang Bromul? Omongannya ya seperti itulah, stop bikin gaduh bangsa, tunjukkan ijazah beres. Ya,